Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Rabu 30 Maret 2022 dengan episode Amerika versus Jepang. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US FHFA House Price Index month on month yang naik dari sebelumnya 1,3% menjadi 1,6%. Kemudian ada dari US Confidence Board Consumer Confidence yang naik dari sebelumnya 105,7 menjadi 107,2. Kemudian ada dari Japan Job to Applicant Ratio yang naik dari sebelumnya 1,20 menjadi 1,21. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk atau MIKA yang meraih pendapatan bersih sebesar 4,35 triliun rupiah hingga periode yang berakhir 31 Desember 2021 naik dari pendapatan bersih 3,42 triliun rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari equiplus.info. Kemudian ada dari PT Sariguna Primatirta Tbk atau Cleo yang meraih penjualan bersih sebesar 1,10 triliun rupiah hingga periode 31 Desember 2021 naik dibandingkan penjualan bersih 972,6 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari equiplus.info. Kemudian ada dari PT Asia Pacific Fiber Tbk atau POLY yang meraih pendapatan sebesar 372,97 juta US dollar hingga periode 31 Desember 2021, naik dari pendapatan 260,90 juta US dollar di periode yang sama di tahun sebelumnya dari equiplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Selasa tanggal 29 Maret 2022, IHSG ditutup melemah minus 37 poin atau minus 0,54% menjadi 7.011. Sektor transportasi and logistik, industrials, energy, financials, basic materials, properties and real estate, consumer and cyclicals bergerak negatif dan mendominasi penurunan IHSG kali ini. Investor asing di seluruh pasar membukukan pembelian bersih sebesar 1.099 miliar rupiah. Seperti biasa kita akan mulai market review kita hari ini. Cerita kali ini datang dari divergensi kebijakan. Pada akhirnya kenaikan tingkat suku bunga The Fed membawa dampak terhadap negara-negara yang memiliki kebijakan moneter yang berbeda. Tidak terkecuali Bank Sentral Jepang yang memang memiliki kebijakan yang berbeda dengan The Fed. Ketika kita berbicara The Fed tentu sudah pasti berbicara pengetatan, namun berbicara Bank Sentral Jepang tentu sudah pasti berbicara pelonggaran. Divergensi kebijakan ini apabila tidak ditanggapi dengan serius, mungkin akan menjadi masalah secara jangka menengah hingga panjang. Yen sendiri turun sebanyak 2,5% menjadi 125,09 terhadap dolar yang dimana ini merupakan level terlemah sejak 2015. Bank Sentral Jepang terus-menerus memegang komitmennya untuk memberikan kebijakan moneter yang ultra longgar untuk pertama kalinya untuk membeli obligasi dalam jumlah yang tidak terbatas selama 3 hari berturut-turut di tengah aksi jual utang global yang waktu itu juga kita sempat bahas. Meskipun upaya mereka tidak terlalu memberikan hasil, karena dalam kurun waktu 2 hari terakhir ini ternyata Bank Sentral Jepang masih gagal dalam menurunkan imbal hasil. Ternyata bukan hanya masalah pelonggaran kebijakan moneternya saja, tapi karena Jepang sudah berjanji untuk menjaga imbal hasil obligasinya tetap berada di area 0%. Namun, aksi jual telah mendorong imbal hasil obligasi terus-menerus mengalami kenaikan. Kerangka yield curve control bertujuan untuk membatasi pergerakan imbal hasil obligasi 10-year sambil memberikan fleksibilitas mengenai imbal hasil untuk jatuh tempo yang lebih panjang. Bank Sentral Jepang sendiri sudah pasti akan mempertahankan jumlah pembelian yang sebelumnya sudah direncanakan untuk semua obligasi yang jatuh tempo dan akan tetap melakukan pembelian tanpa batas. Sejauh ini kami melihat seberapa tinggi imbal hasil US Treasury, hal inilah yang akan mempengaruhi imbal hasil obligasi Jepang. Ada satu cara agar Bank Sentral Jepang tidak perlu susah untuk menjalani operasi moneter, yaitu dengan menaikkan tingkat suku bunga dengan membawa alasan bahwa inflasi yang mengalami kenaikan merupakan penyebabnya. Sejauh ini Haruhiko Kuroda masih berkomitmen untuk melanjutkan stimulusnya, yang itu artinya akan mendorong tingkat premi suku bunga antara negara semakin melebar dan tentu saja mata uang akan kembali melemah. Selisih antara imbal hasil US Treasury dan Jepang telah naik 70 BPS pada tahun ini menjadi 2,15% hingga 2,25%. Sejauh ini menurut kami Jepang harus melakukan intervensi juga di pasar valuta asingnya atau menaikkan tingkat suku bunga agar tidak jatuh melewati level 130 terhadap dolar. Apabila Jepang tidak bergegas melakukannya, tekanan akan semakin besar tatkala The Fed akan menaikkan tingkat suku bunga sebanyak 6 kali tahun ini.
Oleh sebab itu, apa yang terjadi dengan imbal hasil obligasi di Jepang ini baru awal karena tekanan masih akan terus berlanjut selama The Fed masih menaikkan tingkat suku bunga. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Bersinar. Penerimaan negara sepanjang 2022 tampak semakin menawan yang mana mengindikasikan laju pemulihan ekonomi dalam negeri yang semakin nyata. Tercatat, penerimaan negara tumbuh sebesar 37,7% secara tahunan menjadi 302,4 triliun rupiah pada Februari 2022. Pajak merupakan penyumbang terbesar penerimaan negara, yakni sebesar 256,2 triliun rupiah atau 85% dari total penerimaan negara. Sementara penerimaan selain dari pajak atau lebih dikenal dengan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar 46,2 triliun atau 15%, yang bersumber dari pajak sendiri apabila di breakdown mencapai 199,4 triliun rupiah, lalu dari kepabeanan dan cukai sebesar 56,7 triliun rupiah. Hal ini tak lepas dari peran aktif masyarakat dan tentunya dukungan pemerintah melalui program-programnya seperti PPN dalam negeri, PPN impor, PPH badan, dan PPH penghasilan yang menopang perputaran aktivitas ekonomi. Ditinjau lebih jauh, penerimaan negara yang lebih tinggi dari belanja negara yang sebesar 282,7 triliun rupiah menciptakan surplus anggaran sebesar 19,7 triliun rupiah pada Februari 2022. Tak hanya itu, utang pemerintah pun yang saat ini berkisar di level 40% tergolong cukup rendah dibanding negara lainnya. Mumpuninya pengelolaan extraordinary event, pandemi yang menghantam selama 2 tahun terakhir menunjukkan kualitas dan ketangguhan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terkuat di antara negara berkembang lainnya. Belum lagi Indonesia sebagai negara yang kaya dengan hasil alamnya mendapatkan berkah dari krisis yang melanda dunia seperti krisis energi hingga krisis geopolitik. Alhasil aktivitas ekspor-impor pulih lebih cepat, termasuk kinerja neraca dagang, cadangan devisa, hingga menimbulkan multiplier efek terhadap pertumbuhan neraca keuangan industri di tengah pandemi yang menggempar. Pasar saham terpantau cukup solid dengan optimisme investor asing, ditambah investor retail yang turut berkontribusi menggerakkan pasar saham saat ini. Di samping itu, PPN 11% yang juga diberlakukan pada transaksi saham turut menambah kocek penerimaan negara ke depannya. Perlahan tapi pasti langkah yang ditempuh pemerintah terus membawa ekonomi dalam negeri semakin solid. Kondisi ekonomi dalam negeri yang terjaga serta prospeknya yang gemilang seiring dengan kebijakan yang berkesinambungan membuat ekonomi Indonesia bersinar di mata dunia. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG berpotensi akan bergerak menguat terbatas dengan rentang pergerakan di 6.977 hingga 7.062. Berikut stok watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ERA, kemudian yang kedua ada dari BNGA, dan yang ketiga ada dari TPIA. Berikut 2 saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Mika atau PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk yang meraih pendapatan bersih sebesar 4,35 triliun rupiah hingga periode yang berakhir 31 Desember 2021, naik dari pendapatan bersih 3,42 triliun rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya. Kenaikan laba perusahaan tak lepas dari outlook positif industri kesehatan sejalan dengan naiknya kasus COVID-19 yang tahun lalu yang mendorong kebutuhan fasilitas kesehatan. Tercatat segmen rawat inap berkontribusi sebesar 65% dengan obat dan perlengkapan medis sebagai penggerak utamanya. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1950 dan tingkat probabilitas sebesar 70%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 1850 dan tingkat probabilitas sebesar 64%. Kemudian yang kedua ada dari ERA atau PT Era Jaya Swasembada Tbk yang melalui anak usahanya PT Erafone Arta Retailindo atau Erafone membentuk perusahaan patungan atau joint venture bernama PT Era Blue Electronic. Joint venture yang dibentuk dengan menggandeng The Gioi Didong, anak perusahaan Mobile World Investment Corporation di Vietnam, merupakan strategi perusahaan dalam melakukan ekspansi bisnis. Pelebaran sayap dilakukan Era untuk menjangkau penjualan produk elektronik konsumer, sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 610 dan tingkat probabilitas sebesar 60%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 1230 dan tingkat probabilitas sebesar 50%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya.
Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.